Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba melakukan analisis tutupan lahan dengan menggunakan image classification. Jadi di sini kita tidak melakukan digitasi on screen untuk mengklasifikasikan tutupan lahan. Jadi perlu diketahui bahwa ini adalah citra atau ini adalah hasil foto drone yang berbentuk ortomosaik. Jadi ini nanti kita akan gunakan teknik klasifikasi atau image classification. Pertama-tama kita harus membuat training sampling manager dulu. Jadi di sini kita klik seperti ini, training sampling manager. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk membuat image classification kita harus mengambil training sampling. Di sini ada draw polygon. Kita ambil draw polygon, kemudian kita buat training samplingnya seperti ini. Jadi kita lakukan training sampling itu sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak training sampling maka semakin akurat hasil dari image classification-nya. Jadi di sini, karena di sini bangunannya atau atap dari bangunannya atau genteng dari bangunannya itu bervariasi. Di sini ada yang menggunakan genteng, ada yang menggunakan seng, dan bisa jadi ada yang menggunakan yang lain, atap atau bagaimana. Jadi nanti ini pada saat kita melakukan image classification ini nanti juga bisa menjadi data yang rancu. Maka dari itu caranya adalah kita harus mengambil banyak training sampling manager untuk atap dari bangunan ini. Jadi kita ambil sebanyak-banyaknya yang menurut kita data tersebut atau bangunan tersebut itu memiliki ciri khas tertentu sehingga nantinya itu tidak bisa diklasifikasikan secara otomatis. Jadi di sini kita terus melakukan training sampling, kita ambil terus training sampling sampai kita merasa bahwa bangunan-bangunan yang ada di data ortomosaik ini itu telah terwakili atau bangunannya itu telah terwakili dengan training sampling kita. Jadi kita seperti ini, kita tambah lagi. Jadi ini seng, ini kayaknya seng ya. Jadi kita harus mengambil training sampling juga di sini. Kita ambil juga ini untuk ini training sampling. Di sini juga kita ambil. Di sini juga kita ambil ini seng juga. Kita ambil ini, kita ambil. Ini juga seng ini ya, jadi kita ambil juga di sini juga kita ambil. Ini bukan genteng, ini kita ambil. Ini juga kita ambil. Di sini juga kita akan mencari lagi. Oke, jadi kita rasa cukup, ada 43, kemudian kita merge seperti ini, kemudian kita berikan untuk class name-nya adalah bangunan. Selanjutnya kita akan mengambil juga training point untuk vegetasi atau tanaman atau RTH, ruang terbuka hijau. Jadi kita di sini sama prosesnya, kita akan mengambil training sampel itu sebanyak-banyaknya. Jadi di sini kita harus menspesifikkan juga untuk training samplingnya. Kita bisa zoom untuk mendapatkan training sampling yang nantinya lebih detail. Perlu diketahui bahwa semakin banyak training sampling maka semakin tinggi tingkat akurasi image classification yang kita akan gunakan atau kita akan lakukan. Di sini juga kita mengambil training sampling untuk vegetasi. Di sini juga kita ambil. Jadi poinnya adalah kita mengambil sebanyak-banyaknya dalam artian kita mengambil training sampling. Nanti kita merasa bahwa penggunaan lahan atau tutupan lahan itu sudah terwakili dengan training sampling yang kita buat seperti ini. Oke, kita di sini juga kita ambil. Oke, di sini kita ambil juga. Ini kita ambil juga.
Di sini juga kita ambil, di sini juga kita ambil, ini juga kita ambil. Kita cari lagi. Jadi kita juga cari di tengah-tengah pemukiman ya. Di sini ada vegetasi di tengah-tengah pemukiman, di tengah pemukiman yang padat. Kita juga mengambil training sampling di situ. Sekarang kita merge. Jadi ada 32 ya training sampling. Sorry 31. Kemudian di sini kita masukkan sebagai vegetasi. Selanjutnya di sini juga ada jalan. Jadi kita juga mengambil training sampling untuk jalan. Karena di sini jalannya berbeda klasifikasinya, jadi kita harus menspesifikkan juga klasifikasinya. Jadi kita harus betul-betul mengidentifikasi jalan yang ada, baik itu jalan yang besar maupun jalan yang kecil, atau biasa disebut lorong ya. Kalau di Makassar itu disebut lorong, kalau ini gang ya, seperti itu. Di sini juga kita ambil, kalau di Makassar kita mengatakan lorong, jadi ada istilahnya anak lorong. Kalau mungkin kalau bahasa ininya anak gang. Oke. Di sini juga kita memasangkan training sampling. Di sini juga kita pasang training sampling seperti ini. Di sini juga kita pasang training sampling. Di sini juga kita pasang training sampling. Jadi intinya di sini kita akan mengambil untuk jalan ini sampel yang banyak, karena di sini jalannya itu ada yang aspal dan ada yang beton. Jadi kita betul-betul harus mengidentifikasi secara jeli, karena jangan sampai nanti pada saat kita melakukan image classification itu ternyata ada jalan yang beton itu justru bisa nanti terbaca di bangunan. Jadi betul-betul kita harus ini ya, kita harus hati-hati. Jadi di sini kita merge. Kemudian di sini kita masukkan di sini jalan. Oke. Setelah kita semua membuat training sampling, selanjutnya adalah kita akan menyimpan training sampling kita. Di sini kita create signature file. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk create signature file biasanya gagal ya. Biasanya di sini gagal. Pada beberapa kasus itu gagal. Jadi tipsnya adalah, pertama, kita jangan terlalu menyimpan terlalu dalam. Dalam artian data D, kemudian ada drone, ada ini. Seperti itu. Jadi kita jangan, oke ini contohnya gagal ya. Kenapa gagal? Karena sebelumnya saya telah menyimpan training sampling pada lokasi yang sama. Jadi kita akan di sini menyimpan dengan membuka file baru, tapi filenya jangan terlalu dalam ya. Jangan terlalu dalam. Jadi di sini kita masukkan saja di sini file agar signature filenya itu bisa tersave. Oke, ini dia sudah berhasil, sudah bisa tersave. Jadi training samplingnya atau signature filenya ini telah tersave. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita masuk di classification seperti ini. Kita pilih classification. Kemudian kita pilih maximum likelihood classification. Kemudian di sini kita masukkan data ortho kita ya, atau data drone ini. Di sini cukup satu saja kita masukkan seperti ini. Kemudian kita cari signature file yang kita simpan tadi. Yang teman-teman simpan tadi itu kita akan cari. Ini dia file GSG ya. Dia tipe filenya adalah GSG. Kemudian kita open di sini, kita masukkan untuk output klasifikasi raster, kita biarkan saja. Kemudian kita oke. Proses berjalan. Oke, ini dia hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari training sampling kita atau image classification untuk tutupan lahan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang satu itu adalah bangunan,
kemudian 44 itu adalah vegetasi, yang 75 itu adalah jalan. Kita lihat seperti ini hasilnya. Jadi pertama-tama kita akan hilangkan dulu semua. Sini kita juga akan mengatur nanti warnanya. Di sini masih ada training samping ya, nanti kita akan hilangkan training sampingnya. Tapi di sini kita akan atur simbologinya dulu sesuai dengan aturan tutupan lahan. Di sini untuk satu kita pasang ini karena ini adalah bangunan, kemudian ini adalah vegetasi, kemudian di sini ini adalah jalan. Di sini jalan beraspal. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah hasil image classification yang kita lakukan. Seperti ini kita bisa melihat. Di sini ada perbedaan. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana tingkat akurasi untuk image classification ini untuk menghasilkan tutupan lahan, jadi lagi-lagi akurasi itu tergantung dari bagaimana cara kita melakukan atau membuat training sampling. Jadi training samplingnya itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari image classification yang kita buat atau hasil dari tutupan lahan nanti yang ada. Jadi kembali lagi akurasinya adalah bagaimana caranya kita atau bagaimana baiknya kita atau bagaimana ahlinya kita dalam membuat training sampling seperti itu. Jadi kita bisa memperjelas lagi dengan melihat seperti ini. Jadi di sini sebenarnya sudah ada, kita bisa melihat di sini bangunan sudah teridentifikasi bangunan tutupan lahannya, kemudian yang vegetasi, kemudian yang jalan juga kita bisa zoom untuk lebih dekat seperti ini. Jadi seperti ini cara melakukan image classification untuk tutupan lahan tanpa melakukan digitasi. Jadi pertimbangannya di sini nanti kalau citra kita atau data orto kita itu luas sekali dan kita ingin membuat peta penggunaan lahan atau peta tutupan lahan, ya ini salah satu alternatif ya untuk mendapatkan peta penggunaan lahan atau peta tutupan lahan tanpa kita melakukan digitasi on screen. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Silakan saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.